Malang yang berbahagia. Bersama kita bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala karena di sore menjelang berbuka kita bersama untuk berbuat positif untuk Indonesia khususnya di Kota Malang. Oleh karena itu yang terhormat para pembicara, Bapak Dr. Husnul Mu'arif yang kami banggakan, terhormat Bapak Mangku Purnomo SPMP PhD, dan pembicara yang ketiga Bapak Sudarmaji, juru bicara relawan MPLC Malang Raya, dan berikutnya para pengurus DPD PKS, ketua fraksi DPRD Kota Malang dari PKS, dan tentu semua peserta webinar kedua yang berbahagia. Saya Bapak Rohmat akan moderator memandu acara pada sore hingga menjelang berbuka. Dan insya Allah maksimal jam 5 gitu ya. Insya Allah, dan telah hadir 3 para pembicara. Namun sebelumnya saya akan membacakan sebuah pantun untuk kita semua ya. Senang bertamu ke orang yang ramah, tamu dianggapnya seperti raja. Kawan tetaplah bersabar di dalam rumah, keluar hanya seperlunya saja. Oke. Salam satu jiwa. Arema. Arema. Salam satu jiwa. Indonesia. Ya, merdeka. Merdeka. Ya, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena PKS kan begitu ya, merdeka juga takbirnya. Alhamdulillah. Baik, biar berkah acara webinar di sore ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar tambah pahala, kita sempurnakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentu kita sangat prihatin akan wabah ini, tapi sesungguhnya kita tetap semangat dan tetap untuk tidak panik. Oleh karena itu, sore hari ini kita sempatkan diri dalam acara webinar kedua dengan tema peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam penanganan COVID-19 di Kota Malang. Dan perlu diketahui, Gubernur Jawa Timur sudah mengajukan dan Menteri Kesehatan sudah memberikan surat izin tinggal kita Malang Raya untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar. Di mana dan kemana dan kemudian apa pemerintah yang sudah dilakukan, maka telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Husnul Mu'arif, MM, yang lahir di Bondowoso 6 Juli 1969. Dia adalah pembina Kabid P2 Dinas Kesehatan Kota Malang, Humas dan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pak Dr. Husnul, ngapunten, ini waktunya 20 menit. Ya. Setelah itu nanti baru pembicara kedua. Ya. Dan kemudian pembicara ketiga. Di session terakhir kita akan berbincang-bincang, buka tanya jawab dengan para peserta. Dan insya Allah kita akan siapkan door prize bagi yang beruntung di sore hari ini. Salah satunya adalah peserta yang punya anak banyak, anaknya lebih dari 3, yang masih kecil-kecil, Ustadz Rohmat punya hadiah buku sulap, ya, gitu. Termasuk juga ada pulsa untuk para peserta, ya. Kalau untuk para pembicara dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, 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 amin. Sini luar biasa. Dan baik, kita dengarkan bersama pemaparan dari Dr. Husnul Mu'arif, MM, dan kepada beliau waktu 20 menit ke depan kami aturkan. Semoga Pak Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Gus Rohmat yang kami hormati dan juga pembicara-pembicara yang lain. Syukur alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita diberikan kenikmatan, 2 nikmat yang besar ya oleh Allah diberikan. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah kesempatan. Sehingga dengan 2 nikmat ini kita bisa melaksanakan webinar
daripada PKS ini yang kedua. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang kami sampaikan bahwa Kota Malang sudah menetapkan keadaan darurat bencana non alam itu pada tanggal 16 Maret 2020 karena adanya pandemi COVID ini. Setelah ditetapkan keadaan darurat bencana non alam ini, mulailah pemerintah Kota Malang ini menyusun beberapa tugas-tugas di dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ada 4 pokok yang harus kita sampaikan dan diketahui masyarakat dalam gugus tugas. Ada 4 poin. Yang pertama adalah poin preventif dan promotif. Nah, ini dilaksanakan adalah untuk mitigasi dan untuk pencegahan agar penyebaran daripada COVID-19 ini tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu luas penyebarannya. Nah, ini dilaksanakan oleh semua instansi, oleh semua komponen yang ada di pemerintah Kota Malang dan juga yang ada di masyarakat. Salah satu contohnya sekarang adalah dengan dibentuknya atau didirikannya checkpoint yang ada di 6 titik yang ada di Kota Malang. Nah, di mana di checkpoint itu akan dilakukan beberapa kegiatan yang diantaranya adalah screening daripada pengunjung atau orang-orang yang masuk di Kota Malang. Nah, dari screening itu dilakukan mitigasi pencegahan. Kira-kira apa yang akan dilakukan manakala ada tanda-tanda atau masuk di dalam kriteria untuk tanda-tanda di COVID-19. Di kita itu sudah dilakukan pemeriksaan suhu, kemudian juga dilakukan pemeriksaan kesehatan secara umum, dan terakhir sudah disediakan alat rapid test di masing-masing checkpoint. Nah, ini untuk menilai dan mengindikasikan yang masuk di dalam checkpoint itu bisa melanjutkan perjalanan atau nanti ada satu tindakan pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga nanti kalau dari 3 indikasi tadi, misalnya suhu di atas 38, kemudian juga sudah ada gejala daripada saluran pernafasan, kemudian yang ketiga adalah hasil rapid test-nya itu adalah reaktif, maka ini akan diarahkan kepada pelayanan pertama yang terdekat dari checkpoint-nya itu adalah puskesmas untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang lebih lengkap lagi. Nah, kalau memang nanti memerlukan satu rujukan, maka dari puskesmas ini akan dilakukan rujukan kepada rumah sakit rujukan COVID di Kota Malang yang sampai hari ini ada 6 rumah sakit rujukan. 1 Saiful Anwar, 2 RST, 3 Lavalet, 4 itu adalah RKZ, 5 adalah RSI Aisyah, dan yang terakhir adalah Rumah Sakit Hermina. Nah, 6 rumah sakit ini yang merupakan rujukan-rujukan daripada manakala ada di checkpoint ada sesuatu yang diindikasikan. Yang kedua adalah di gugus tracing. Nah, gugus tracing ini adalah untuk menilai sejauh mana ada penderita atau PDP ini penularannya sudah sampai mana. Nah, di tracing inilah nanti yang kita lakukan satu adalah untuk kontak eratnya. Kontak erat itu satu rumah, satu keluarga, kemudian kontak juga di dalam satu pekerjaan, ataupun kontak di dalam komunitas mana dia paling sering berada. Sehingga nanti kita bisa melakukan satu penyekatan di dalam penyebaran COVID-19 ini. Nah, tracing ini dilakukan oleh teman-teman yang ada di puskesmas. Mereka mendatangi rumah-rumah yang sudah ada indikasi untuk dilakukan tracing. Nah, pada saat tracing itu akan dilakukan satu juga pemeriksaan. Satu adalah dilakukan rapid test untuk mengindikasikan, untuk menentukan apakah ini sudah terbentuk antibodi karena sudah terkontak dengan penderita ataupun yang confirm positif. Nah, tentu tracing ini akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak hanya di satu tempat tracing itu, tapi ada di beberapa tempat di mana yang bersangkutan atau yang terkonfirm positif ini paling banyak untuk melakukan kontak. Ini untuk penyekatan supaya nanti
bisa kita pemetaan sejauh mana meluasnya penyebaran dari kontak-kontak erat ini. Yang kedua tracing, yang ketiga adalah kuratif, gugus kuratif. Nah, gugus kuratif ini berada di rumah sakit perawatan, ya, dari 6 rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19 berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur. Nah, ini nanti yang akan mengelola yang kita istilahkan adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, ini yang mengelola adalah rumah sakit rujukan ini. Yang menentukan nanti status PDP-nya ini juga adalah rumah sakit dengan kriteria yang sudah ditentukan dan berdasarkan buku pedoman penanggulangan COVID-19 Kementerian Kesehatan. Nah, ada beberapa hal memang yang pada saat perawatan di dalam rumah sakit itu kan pertama adalah dilakukan secara klinis, pemeriksaan klinis, kemudian pemeriksaan penunjang. Nah, pada saat pemeriksaan penunjang atau dilakukan swab, ini memang butuh waktu yang cukup lama, antara 7 sampai 14 hari untuk menemukan hasilnya. Nah, selama menunggu hasil daripada istilahnya swab itu, penderita ini kondisinya sudah bagus selama perawatan di rumah sakit. Sehingga tim rumah sakit merekomendasikan bahwa penderita ini sudah bisa untuk sosialisasi di rumah, sudah bisa untuk dipulangkan. Tapi dengan syarat, dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Nah, komitmen antara rumah sakit rujukan dengan dinas kesehatan adalah begitu rumah sakit mau memulangkan penderita yang sudah indikasinya bagus, H-1 itu sudah harus memberitahukan kepada dinas kesehatan Kota Malang. Artinya, dinas kesehatan nanti akan mempersiapkan penderita ini yang akan pulang. Apa yang disiapkan? Satu adalah rumah yang akan dituju. Kira-kira rumah yang akan dituju itu sesuai tidak sudah memenuhi syarat kesehatan. Jangan sampai nanti rumah yang dituju ini malah menjadi penyebaran daripada COVID-19. Misalnya, satu rumah cuma punya satu kamar, sedangkan dia juga harus melakukan fisikal maupun social distancing. Nah, ini tidak akan mungkin, ya. Nah, selama ini kami berusaha untuk melihat secara nyata bagaimana kondisi rumah yang akan dituju. Itu satu rumahnya. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah mempersiapkan kondisi sosial di masyarakat di sekitarnya. Sehingga pada saat pemulangan itu pasti kami itu akan bekerja sama dengan pemangku wilayah, dalam ini adalah Pak Camat, Pak Lurah, maupun di tingkat yang paling bawah RT maupun RW. Sehingga ini yang akan mengkondisikan masyarakat di sekitarnya, sehingga begitu penderita ini pulang, masuk di rumah, tidak ada penolakan di dalam masyarakat. Karena ini yang kami khawatirkan adalah fobia masyarakat terhadap corona atau COVID-19. Sehingga apapun yang masuk dengan informasi-informasi tentang COVID-19 ini akan menjadi fobia. Nah, ini yang kami batasi, bahwa mereka yang pulang, mereka yang sudah dari rumah sakit itu sudah dalam kondisi sehat secara klinis, tinggal menunggu hasil laboratoriumnya. Nah, selama di rumah kita masih memperlakukan protokol kesehatan. Satu adalah memang isolasi mandiri 14 hari. Sehingga nanti pengawasan pun itu berada di dalam Satgas COVID-19 kecamatan, kelurahan, bahkan Satgasnya di tingkat RT. Itu yang akan mengawasi gerak-gerik daripada penderita yang sudah dipulangkan. Nah, kami juga bekerja sama dengan Polresta Malang, dalam hal ini dalam Kabak Intelnya, ini membantu kita. Jadi data PDP itu juga akan masuk di dalam Kabak Intel Polresta Malang. Nah, mereka mempunyai aplikasi di mana manakala PDP ini bergerak keluar dari area, nah itu terekam di dalam aplikasinya. Sehingga dengan begitu aplikasi ini bisa memberitahukan, Polresta bisa memberitahukan kepada yang bersangkutan, Bapak, Ibu masih dalam isolasi mandiri, mohon bisa dipatuhi. Nah, ini sudah ada aplikasinya di Polresta Malang, sehingga akan membantu sekali bagi
pergerakan daripada penderita yang sudah dipulangkan dari rumah sakit. Nah, begitu juga nanti pada saat kepulangan, kami Dinas Kesehatan itu mempunyai komitmen satu adalah untuk memberikan pengawalan dari rumah sakit sampai menuju rumahnya. Sehingga nanti pada saat di rumah sakit dipulangkan, itu ada serah terima dari rumah sakit kepada Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan itu mengantar sampai pada alamat yang dituju. Khawatirnya rumah sakit kalau tidak ada pengawalan, ini bisa ke alamat yang tidak disepakati semula. Sehingga ini akan mengkhawatirkan bisa memberikan titik-titik potensi penyebaran virus COVID di tempat yang lain. Sehingga kepastian tempat yang dituju, itulah tujuan daripada Dinas Kesehatan mengawal sampai pada rumah yang sudah disepakati. Nah, ini di dalam gugus kuratifnya. Yang terakhir memang ada di gugus sosial ekonomi. Nah, ini nanti yang menjadi istilah permasalahan tertentu. Kalau sosial ekonomi tentu penolakan di masyarakat ini sudah minimal sekali tidak terjadi seperti di daerah-daerah yang lain. Ada memang beberapa, tapi bukan penolakan, hanya sekedar membutuhkan klarifikasi ini seperti apa, kalau sudah di sini seperti apa. Nah, ini nanti sudah bisa kita kondisikan lewat kepala wilayah, lewat puskesmas wilayah juga sudah bisa mengkondisikan itu. Nah, cuma untuk pergerakan-pergerakan berikutnya untuk sosial ekonomi ini memang membutuhkan beberapa penanganan khusus untuk di masyarakat Kota Malang. Nah, sehingga sampai pada saat ini, terakhir update data kita di tanggal 13 Mei 2020, yang kita mulai tanggal 16 Maret itu, kita sudah mempunyai, jadi masyarakat Kota Malang yang terindikasi untuk confirm positif COVID-19 itu adalah sebanyak 25. Nah, di antara 25 itu, 11 diantaranya itu adalah tenaga kesehatan. Nah, ini juga yang menjadi perhatian di layanan-layanan kesehatan, bahwa justru tenaga kesehatan mempunyai resiko yang besar untuk bisa tertular daripada COVID-19. Kemarin banyak pertanyaan, sampai sejauh mana peran daripada layanan itu sehingga tenaga kesehatan ini bisa tertular. Jadi saya sampaikan bahwa mereka interaksinya yang merawat penderita COVID-19 inilah tidak hanya sekali, 2 kali bertemu, tapi dalam sehari bisa 2 kali bertemu untuk melakukan pengecekan secara klinis. Tentu APD yang sudah disiapkan di rumah sakit itu levelnya sudah sampai level 4, jadi yang paripurna APD-nya. Tapi mungkin karena interaksinya, frekuensinya terlalu sering, kemudian juga mungkin ditunjang juga karena keberadaan imunitasnya yang memang pada saat perawatan daripada COVID-19 ini membutuhkan waktu, ya, sehingga kadang-kadang teman-teman tenaga kesehatan itu memang istirahatnya kurang. Nah, ini yang menyebabkan beberapa hal, sehingga dari 25, 11 diantaranya adalah tenaga kesehatan. Tapi alhamdulillah dari 11 itu 4 sudah dinyatakan sembuh, tinggal 7 sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan dan sudah melakukan isolasi mandiri di rumah. Kemudian yang lainnya, itu memang karena kita masuk sudah ditetapkan sebagai daerah terjangkit, maka yang namanya OTG, orang tanpa gejala, itu juga banyak. Nah, OTG ini, orang tanpa gejala ini adalah orang yang pernah kontak dengan yang confirm positif itu, tapi nggak ada gejalanya. Nah, ini banyak sekarang. Ya. Banyak yang tidak punya gejala, tetapi ada virus di dalam tubuhnya. Kalau orang kita bilang kesehatan carrier, jadi pembawa virus. Nah, ini yang menjadi fokus terpenting lagi. Sehingga karena dia tidak merasa sakit, merasa sehat, sehingga keberadaan dia itu yang harus kita pantau, OTG. Nah, pemantauan OTG itu kita dapatkan pada saat kita melakukan tracing kontak erat dengan confirm positif itu. Nah, sehingga
saat ini pun keberadaan UTG ini tetap kita lakukan satu pemantauan dan pemeriksaan. Satu adalah pemeriksaan rapid test. Begitu rapid testnya itu adalah reaktif, maka kita lakukan pemeriksaan PCR lewat swab. Alhamdulillah pemeriksaan swab PCR itu kita sudah dibantu. Di Malang ini sudah ada. Sebelumnya kita harus ke Surabaya. Tapi alhamdulillah Rumah Sakit Umum Brawijaya dan Rumah Sakit Saiful Anwar ini sudah bisa melakukan pemeriksaan PCR. Sehingga waktu yang sebelumnya itu 7 sampai 12 hari, kemarin informasi rata-rata sekarang 3 sampai 5 hari sudah bisa dikeluarkan hasilnya. Nah, ini penting sekali mengingat antrian yang mau masuk di rumah sakit itu banyak. Ya. Sehingga kenapa penderita pasien dalam pengawasan dipulangkan sebelum hasil laboratorium itu turun karena kondisi klinisnya sudah bagus dan kemudian yang mau antri rujukan dari yang lainnya ini sudah menunggu sehingga ini harus dipulangkan dulu dengan beberapa protokol kesehatan. Nah, menyikapi hal tersebut dengan banyaknya OTG dan juga orang dalam resiko di dalam Kota Malang ini sehingga tetap bahwa pembatasan keluar rumah itu menjadi hal yang terpenting karena virus itu tidak akan berpindah manakala kita berada diam di tempat. Tapi kita melakukan aktivitas, maka disitulah virus itu akan berpindah. Sehingga prinsip 2, yaitu social distancing dan physical distancing, itulah yang dikunci manakala penyebaran COVID-19 ini bisa diturunkan. Tapi kita lihat fakta dan realita di beberapa ruas jalan di Kota Malang ini masih ramai. Kemarin kita sampaikan pada saat di hearing di Komisi D juga, kebetulan kita dari kantor terpadu, ya dari Gedung Kandang, kemudian kebetulan juga saya lewat di Jalan Pasar Besar, saya lewat sedikit di depan sebuah toko, ramai sekali. Nah, semakin banyak orang yang masih melakukan kegiatan sosial, maka semakin lama penyebaran virus ini untuk bisa dihentikan atau bisa dikurangi. Sehingga Pak Wali selalu berkomitmen bahwa garda terdepan itu adalah masyarakat. Tenaga kesehatan itu adalah garda terakhir. Begitu garda terdepan ini kuat, maka tenaga kesehatan ini akan mampu untuk memberikan layanan yang baik. Tapi manakala garda terdepan masyarakat sedikit mempunyai ataupun tidak mempunyai perhatian sama sekali, maka sekuat apapun tenaga kesehatan nanti pasti akan tumbang juga. Dan rumah sakit kita juga terbatas. Ya. Dari semua rumah sakit, dari 6 rujukan itu, kapasitas tidak lebih ruang isolasinya itu dari 200. 6 rumah sakit itu. Hanya 200 ruang isolasinya. Sehingga begitu banyaknya nanti masyarakat yang sakit karena ketidakpeduliannya terhadap perhatian ataupun surat-surat edaran yang sudah disampaikan dari wali kota ke masyarakat, ini yang menjadi fokus bagaimana supaya masyarakat juga bisa berperan di dalam penanganan COVID-19 ini. Kalau pemerintah Kota Malang dari sisi kesehatan ini sudah disiapkan semuanya. Mulai dari yang paling awal dari puskesmas itu pun sudah disiapkan. Teman-teman puskesmas itu sudah siap di dalam melayani manakala ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan ataupun membutuhkan informasi. Dan pemerintah Kota Malang kita sudah punya call center di 119, extendednya 29 yang ada di BSD. Masyarakat lebih banyak menggunakan call center itu untuk bertanya, untuk mencari informasi. Dan Sekretariat Satgas, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 itu ada di Balai Kota yang merupakan integrasi daripada OPD-OPD terkait di dalam penanganan COVID-19 di Kota Malang ini. Mungkin sementara yang bisa kurang 2 menit. Kurang berapa, Ustadz? 2 menit, Pak Dokter. 2 menit.
Iya. Diselesaikan Ustadz ya. Oke, sehingga kenapa tetap wali kota itu berkomitmen juga di dalam pengajuan pembatasan sosial berskala besar, karena kasus di Kota Malang ini landai tapi tetap naik, tetap ada, ya. Nah, sehingga inilah yang diharapkan dengan pembatasan sosial berskala besar ini mampu menurunkan angka. Satu adalah PDP kita, pasien dalam pengawasan. Yang kedua, mampu juga menurunkan angka yang confirm positif. Alhamdulillah di Kota Malang, kematian kasus confirm positif ini masih 0. Jadi semua yang confirm positif 25, alhamdulillah yang 11 sembuh dalam keadaan sehat, kemudian yang sisanya melakukan isolasi mandiri juga dalam keadaan sehat. Mohon doanya bersama, sehingga kami yang ada di pemerintah Kota Malang dan juga masyarakat Kota Malang ini juga mampu untuk menjaga. Mari kita jaga dari diri kita sendiri. Komitmen diri kita untuk bisa ya memperhatikan satu, fisikal dan social distancing. Kalau sudah kita, mari kita ke keluarga. Kalau sudah keluarga, nanti bisa kita inikan juga kepada masyarakat di sekitar kita. Nah, kalau itu bisa, insya Allah penyebaran COVID-19 ini bisa kita tekan dan bisa kita putus mata rantainya. Saat ini nih yang penting, memutus mata rantai adalah salah satu penyebab atau sebab diajukannya pembatasan sosial berskala besar di Malang Raya ini. Mungkin itu Ustaz untuk sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Nanti disambung dengan beberapa informasi dan juga mungkin interaktif daripada masyarakat Kota Malang. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Kusnul yang telah menyampaikan dengan apik dan lengkap terkait dengan perkembangan penanganan COVID-19 dari segi kesehatan. Dan saya berharap semua dokter, perawat sehat dan kemudian ya masyarakat juga sadar tentang physical dan social distancing, dan tentunya dengan PSBB ini nanti jangan sampai ikut-ikutan Surabaya dan Jakarta, Malang insya Allah sehat walafiat. Allahumma amin. Kalau tadi dari segi kesehatan, berikutnya kita akan dengarkan bersama dari segi akademik. Kita telah hadir di tengah-tengah kita dari Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Barang Milik Negara di Universitas Brawijaya. Kita akan sapa Pak M. Purnomo. Pak Purnomo, siap Pak Mangku Purnomo? Siap. Ini adalah pembicara kedua. Beliaunya lahir di Magetan 20 April 1977. Kemudian tempat tinggalnya di Perum Permata Regensi di Karangploso. Dan kantornya di Jalan Veteran, nomor telepon 081216714299. Beliaunya aktif di Universitas Brawijaya. Sebagai jabatan terakhir, sementara Lektor Kepala 3C 550 Hukum. Insya Allah kalau naik terus bisa jadi rektor nanti ke depan. Rektor, ya. Amin. Amin. Baik, 20 menit ke depan, Pak Mangku Purnomo untuk memberikan paparan terkait COVID-19 ini. Saya berharap dari segi akademik mohon untuk disampaikan juga. Semoga waktunya. Terima kasih Ustadz Rahmat, teman-teman, Pak Dr. Husnul, Pak Sudarmaji, dan teman-teman sekalian. Sebenarnya hampir bencana ini kan satu bencana yang perlu penanganan bersama gitu. Tidak hanya sekedar pemerintah, tidak hanya sekedar masyarakat, tetapi hampir semua elemen ini harus ikut gitu ya, berpartisipasi. Ini yang penting sekali. Kenapa? Karena semuanya terdampak, semuanya potensial kena, dan kemudian juga kita sama-sama
rugi sama-sama ini semua. Pokoknya ini tidak bisa kalau kita tidak bersama. Sehingga memang kalau kita melihat beberapa referensi, meskipun masih perdebatan ya, memang satu-satunya jalan, saya setuju dengan teman-teman dokter, hentikan penularan virus ini ke arah yang lebih luas gitu. Nanti kalau sampai kemudian sudah menjadi transfer internal sebagai misal ya, transfer lokal istilahnya, maka itu akan menjadi sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah Malang rupa-rupanya belum terkategori itu. Tetapi yang kita takutkan kabupaten sekarang malah yang kemudian sudah ditengarai ada local transfer ya atau gimana. Nah, ini mungkin Dr. Husnul nanti yang ini kan. Dan kalau sudah seperti itu, maka nanti tidak bisa di-tracer lagi. Kenapa? Karena semuanya hampir dipastikan punya potensial untuk terpapar. Nah, oleh karena itu, maka memang kita ini beruntung sebenarnya di Malang kalau kita lihat potensial masyarakatnya itu luar biasa, partisipasinya tinggi, kemampuannya juga tinggi, sebenarnya kesadarannya juga tinggi sebenarnya. Ya memang yang perlu kita lakukan sejak awal memang membeli direksi, ya semacam guiding gitu kepada masyarakat agar apa-apa yang bisa dia lakukan dan kemudian apa yang perlu untuk dikontribusikan dan aturan-aturan main seperti apa itu harus segera kemudian sampai di masyarakat. Nah, termasuk sebenarnya ini kan masalah kalau kita hitung ini kan masalah antara ekonomi dan kemudian masalah dengan penyebaran penyakit ini ya. Memang di satu sisi kalau kita agak sedikit berani, feeling saya ya ini karena datanya belum ada, tapi kalau pada saat dinyatakan sebagai bencana nasional, mungkin Dr. Husnul nanti juga saya yakin pasti setuju dengan saya. Ketika dinyatakan itu dan kemudian kita langsung mengambil langkah yang radikal gitu, memang secara nasional segera untuk melakukan proses penghentian. Katakanlah kalau seperti itu, maka kira-kira 2 minggu, 14 hari atau kemudian ditambah lagi, kita mungkin sudah tidak terlalu menyebar seperti ini. Nah ini yang kita sayangkan sebenarnya ya. Jadi direksinya sejak awal memang kita ini agak kesulitan. Tetapi inilah yang terjadi di bangsa kita karena kita dulu juga yang kontribusi mendemo, kemudian terjadi desentralisasi, terjadi proses demokratisasi sehingga antara atas sampai bawah ini kemudian kadang-kala memang tidak menjadi satu komando. Jadi kita kadang-kala tidak bisa membedakan antara ini bencana yang nasional, masif, dan kemudian ini karena virus yang tidak bisa kita lihat, atau kemudian ini bencana biasa, atau kemudian ini adalah situasi biasa. Ya, situasi biasa. Artinya situasi-situasi biasa. Sehingga dalam penganggaran pun kalau kita amati juga tarik ulur. Saya juga di pemerintahan kemudian kebetulan saya juga wakil dekan 2 bagian keuangan, bagaimana surat edaran itu juga kemudian kadang-kala antar menteri itu saling bertentangan begitu. Untuk ini pun juga akan dirasakan juga mungkin di pemerintah daerah gitu ya. Apalagi pemerintah daerah yang mengelola sekian banyak orang. Nah, oleh karena itu ini yang memang kemudian nanti harus kita pertimbangkan di masa yang akan datang. Kita harus membedakan manajemen pemerintahan pada saat bencana dan manajemen pemerintahan pada saat tidak bencana. Termasuk kemudian aturan-aturannya dengan pengalaman ini kita harus segera membuat. Kemudian bagaimana kemudian ICS komando bersama sebagai misal tidak hanya ada di aturan itu atau kemudian ini PNBP, tapi nyatanya kemudian kita di masyarakat kan tidak melihat itu menjadi satu komando gitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, saya mau menceritakan tentang bagaimana mestinya masyarakat dan kemudian pemerintah bertindak. Nah, saya pakai pengalaman di Brawijaya ya, kebetulan karena sebelum ditetapkan menjadi bencana, karena kami di kampus waktu Wuhan itu sudah naik, kami di kampus itu sudah biasa membuat
kalau mau masuk ke lab itu kan, apalagi kami di pertanian ini sudah menyiapkan hand sanitizer sendiri. Jadi 2 hari sebelum ditetapkan nasional, kami sudah mulai membuat itu. Nah, ketika ditetapkan menjadi nasional, maka kemudian pada tahap awal kami memproduksi hal-hal yang sifatnya kemudian elementer untuk melayani masyarakat kita di kampus. Baru kemudian ke masjid, ke penjara, ke LP, kemudian ke masyarakat luas. Nah, ini yang elementer. Kemudian setelah ditetapkan, maka kemudian kita melakukan tracing. Di Brawijaya ini tracing dan kemudian juga penampisan istilah kami, sehingga kita bisa mengamati. Makanya kenapa kemudian ketika ditemukan di Fakultas Teknik itu, kemudian setelah itu kami bisa mengendalikan betul data-data dari seluruh mahasiswa kita sebagian besar mahasiswa kita di Indonesia. Nah, kemudian berikutnya karena kebutuhan APD dan sebagainya mendesak, maka kemudian kita memproduksi itu. Dan kemudian berikutnya yang terakhir, kami melihat Universitas Brawijaya dan kemudian juga dibantu dengan teman-teman dari elemen lain, saya setuju dengan Dr. Husnul tadi bahwa intinya sebenarnya adalah ketahanan masyarakat, ya. Ketahanan masyarakat. Bagaimana masyarakat ini sebenarnya bisa disiplin dan kemudian membangun sistem di internalnya sendiri, yang kemudian sistem ini bisa menghentikan penyebaran daripada virus. Nah, ini yang kemudian terakhir kita kemudian waktu itu bersama dengan Pak Danrem, kemudian bersama dengan teman-teman Arema, kita coba untuk membangun satu sistem gitu yang nanti akan mendukung Satgas yang secara resmi sebenarnya Satgas itu ada sampai pada level kelurahan, ya. Tetapi operasional lebih dalam itu kepada masyarakat itu belum ada. Nah, sehingga kami di Brawijaya kemudian mengeluarkan konsep kampung tangguh gitu. Sebenarnya ini bukan konsep baru, tetapi ini yang kemudian dipakai oleh teman-teman yang biasa di PNBP. Ya desa tangguh, kelurahan tangguh, RT tangguh atau apa. Nah, kemudian kami mengatakan supaya ini bisa dipakai di desa dan dipakai di kota, maka kemudian kita katakan ini sebagai kampung tangguh gitu. Karena kalau di kota kan ada kampung putih, kampung warna-warni, kampung-kampung itu. Dan kemudian di desa juga ada, oh ini kampung kerajaan, ini kampung apa, sehingga kita melihat agregasinya di sana, makanya kemudian kita sebut sebagai kampung tangguh gitu. Nah, apa kemudian ini khususnya nanti terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat, Ustadz Rohmat. Ya, apa bentuk dari kampung tangguh itu? Jadi kampung itu tangguh kalau dia tangguh SDM-nya. Ya, kita kemudian secara instan setiap RW mestinya ada yang punya keahlian untuk menangani orang-orang yang sakit COVID. Paling tidak mengetahui gejala dan bisa untuk mendeteksi di titik awal. Sehingga mana kemudian dia nanti dikirim ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, ke bidan atau kemudian ke ini, atau kemudian dia cukup diisolasi di rumah. Nah, ini harus ada SDM-SDM seperti ini, termasuk juga pemakaman. Saya dapat data ya, dan ini semuanya sudah tahu sebenarnya. Kalau kemampuan PSC kita juga sangat terbatas nanti kalau kemudian kasusnya cukup banyak. Sehingga kita harus berpikir kontingensi. Berpikir kontingensi, masyarakatlah yang kemudian nanti akan men-take over hal-hal yang mungkin rumah sakit, fasilitas kesehatan tidak mampu. Nah, ini yang bisa dikerjakan di level masyarakat. Jadi SDM-nya kemudian ada. Kemudian berikutnya apa selain SDM? Ada struktur atau kemudian panitia lah kecil-kecilan di level RW. Ya, di level RW ada. Nah, panitia inilah yang nanti kemudian akan menjadi kontak dengan Satgas di kecamatan atau Satgas di kelurahan. Karena begini, kalau Satgas itu sampai di kelurahan, maka ketika ada kebutuhan nanti ke bawah, kelurahan itu teleponnya pasti ke ketua RW. Nah, ketua RW ini masalah subsidi, masalah bansos ke ketua RW, ada yang mati ke ketua RW, semuanya ke ketua RW, pangan juga ketua RW, maka ketua RW itu mumet. Nah, sehingga kenapa kita membuat manual dengan Pemkot Malang, kemudian dengan Pemkot Batu, dan juga kemudian Kabupaten Malang. Oh ini loh, kampung tangguh dan kemudian dengan struktur yang sudah kita buatkan, dan insya Allah nanti lapor Pak Dr. Husnul nanti dalam waktu dekat ini akan kita bagikan ke RW-RW, bisa diperbanyak oleh teman-teman di Pemkot. Dan tadi pagi juga kami ke Batu, malah
semuanya nanti RW Bu Wali mau dikerjakan begitu untuk menjadi tangguh. Nah, tangguh SDM, kemudian tangguh berikutnya adalah tangguh pangan. Nah, ini yang paling penting, yang cukup penting ya, yang sekarang harus kita segera ini kan. Kami kalau melihat angka-angka dari statistiknya COVID itu sebenarnya eh, secara akademik sebenarnya belum begitu mengkhawatirkan. Kalau hitungan-hitungan statistiknya ya, kecuali kalau yang di kabupaten karena sudah transfer lokal. Kalau Kota Malang sebenarnya oke, masih ini. Tetapi masalahnya sekarang ini adalah masalah ikutan daripada virus ini. Karena kini sudah hampir 2 bulan ekonomi ini setengah mati. Nah, Malang ini celakanya kita di samping itu Barkah ya, satu kita ini berbasis kepada wisatawan jangka panjang. Mahasiswa ini kan wisatawan jangka panjang. 4 tahun mereka di sini, makan, minum, tidur di sini, Pak Darmaji. Lihat Arema juga gitu. Nah, ini ketika kemudian semuanya ditutup dan kemudian pergi, maka daerah-daerah kawasan di sekitar ini langsung mati. Ya, ini masalah kemudian nanti satu. Berikutnya basic kita juga hotel dan pariwisata. Ya, Malang ini kan juga begitu. Ini juga langsung pertama kali langsung kena itu, langsung kena dan kemudian ini, nah masalah-masalah sosial inilah yang kemudian harus kita pikirkan sehingga salah satunya kita harus membangun satu ketahanan di level kampung. Maka ada ketahanan manusianya, sumber daya manusianya, kemudian logistik pangan. Nah ini yang kemudian kita sudah menginstal ya, kami mungkin tidak berteori lagi, tapi kita sudah menginstal hampir 61 Pak Dr. Husnul di Kota Malang dan sekarang dan terima kasih dibantu sama MBLC bareng-bareng gitu ya. Juga dengan Arema sekarang Arema luar biasa dia membantu. Ini kita sedang menginstal ke Kabupaten Malang dan kemudian menginstal ke Batu. Nah, pilihannya adalah daerah-daerah yang pertama minus, yang kedua adalah daerah rawan gitu ya. Nah, ini yang sedang kita sisir sehingga nanti apa? Harapannya dengan kemudian di masyarakat itu ada jaminan pangan yang ada lumbung yang dia bisa lihat posisinya ada, maka kemudian ketenangan itu kemudian muncul. Ya karena apa? Nanti dampak-dampaknya kalau semakin lama sudah habis simpanan berasnya, maka kemana dia akan mencari? Maka salah satunya adalah di wilayah itu. Dan juga kemudian membawa daerah-daerah yang cukup kuat ekonominya untuk mensupport gitu. Dan pola bantuan sosial itu tidak lagi kemudian jalanan. Malang jangan sampai lah bantuan sosial jalanan di jalan itu jangan sampai karena itu apa? Salah satu itu juga menjadi jangan-jangan bagian juga nanti untuk yang orang dari luar masuk ke dalam itu nanti kirim virus, jangan-jangan yang dari luar ke dalam kulaan virus dari dalam itu loh. Nah, ini yang kemudian harus kita tata betul supaya juga tidak ada terjadi sekarang ini sudah mulai kita rasakan beberapa RW mulai dalam tanda kutip ya, meskipun belum besar, tapi mulai kemudian terjadi protes-protes sosial. Nah itu tahan pangan. Kemudian berikutnya tahan ketertiban dan keamanan juga demikian. Kemudian ini harus berangkat Babinsa dan kemudian teman-teman dari Bambin Kaptipmas dan juga harus ada yang bertanggung jawab di setiap RW gitu ya, di setiap kampung itu. Nah kemudian ketahanan berikutnya ini psikologi yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Husnul. Masalah lainnya adalah ketika orang itu sudah dikembalikan, dia kemudian kayak menjadi semacam terisolasi juga. Itu juga nanti kalau seperti itu dia tambah stres, nanti imunnya turun, virusnya naik lagi jangan-jangan. Nah, gitu. Karena virus itu secara ini sebenarnya tidak akan pernah hilang dari kita meskipun dia sudah dinyatakan sembuh. Sebenarnya dia akan potensial terus bisa muncul. Nah, jadi ada tahan pangan, kemudian ada SDM yang kuat, ada struktur yang kuat, terus kemudian ada psikologi yang kuat, hal-hal yang lain ada. Dan kalau kemudian kita tadi juga kita membantu logistik peralatan sebagai misal di RW-RW yang potensial banyak rawan dan ini tadi juga bantuan APD sehingga nanti saya bayangkan kalau PSC itu membawa ini kalau sudah sampai di tempat maka masyarakat sudah bisa membantu untuk menguburkan gitu ya dengan standar dan kita sudah mengerahkan 5 dokter
untuk itu ya spesialis forensik juga untuk melakukan pelatihan itu di Kota Malang, dan nanti akan bergeser ke Batu dan akan bergeser di ini. Jadi itu ya kira-kira yang mesti kita apapun sekarang harus kita kontribusikan kepada masyarakat itu ya, harus kita kontribusikan. Tidak boleh kalau yang berlebih punya pikiran, punya tenaga, punya ini, ayolah semuanya kita masuk berkontribusi, karena apapun ya kita hidup di Malang, kita tinggal di Malang, dan kemudian kita juga ya kita harus bertanggung jawab dengan kemajuan dan perkembangan Malang ini gitu ya. Nah, ini yang kira-kira Brawijaya kerjakan, dan kalau kemudian nanti ini terus berlanjut, kemudian kontribusi masyarakat itu semakin tinggi, yakinlah sebenarnya Malang ini cukup kuat dan cukup tangguh gitu ya. Tetapi kalau teman-teman tidak hati-hati, ribuan beras disebar kemanapun itu, Pak Dr. Husnul, akan langsung habis itu kalau tidak dimanajemen dengan baik. Ya, kenapa? Karena nanti dia sudah dapat, taruh di dalam, dia keluar lagi gitu ya. Maka kalau teman-teman di kita itu biasanya ya kau dapat, kau janji 3 hari 4 hari tidak keluar begitu ya. Nah, ini yang sehingga ribuan apapun bantuan diberikan tetap akan terjadi kerawanan sosial. Kenapa? Karena tidak ada manajemen yang bagus. Nah, kenapa kemudian Brawijaya berkomitmen, dan manualnya insya Allah sudah selesai, nanti segera kita cetak, kita bagikan ke teman-teman di RW sebagai rujukan, dan itulah bagian dari kontribusi. Selain juga kami mohon doanya segera kita rilis yang ventilator kita, moga-moga segera juga bisa untuk mensupport di rumah sakit, beberapa alat untuk sterilisasi N95 juga sedang kita desain, sudah kalau yang ini kayaknya sudah mulai segera bisa kita pakai, yang berbasis UV ataupun berbasis panas dan lain sebagainya. Memang Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf khususnya di Brawijaya, kami tidak terlalu begitu expose begitu seperti tempat-tempat lain, kampus-kampus lain. Kenapa? Karena ini kita berhadapan dengan musuh yang nyata, tidak terlihat, dan kemudian jangan sampai memberikan kemudian harapan semu kepada masyarakat. Contohnya begini, ayo bantuan APD sudah banyak, tapi nyatanya di rumah sakit kadangkala hanya ada di koran tapi tidak ada di rumah sakit. Nah, ini juga kemudian harus kita perhatikan. Pada saat bencana seperti ini, publisitas itu penting, tetapi kerjakan dulu baru dipublikasikan begitu loh. Karena nanti itu berbahaya. Seringkali orang kemudian karena saya yakin ini juga pasti sudah ada kasus juga itu. Ada orang bantu, begitu semangatnya bantu, Ustadz Rahmat, tapi ketika sampai ternyata maskernya itu adalah masker reuse gitu loh. Dan akhirnya ya diterima saja sama rumah sakit, kemudian mungkin dibuang gitu loh. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena kalau memang kamu mau bantu, sudah di-full aja semuanya di pemerintah daerah, satu komando, dan kemudian tercatat dengan baik dan didistribusikan sistemnya sampai di masyarakat, dan masyarakat yang berlebih juga bagaimana berpartisipasi itu ada muaranya, insya Allah maka kemudian kita bisa segera lepas dari virus corona ini. Kita tidak pernah minta yang terburuk, tetapi pada saat yang terburuk kita harus siap. Dan secara hitung-hitungan saya kira-kira kemarin saya ini contoh kurang 2 menit. 2 menit waktunya ya. Jadi saya kemarin simulasi dengan Pak Dandim, Dr. Husnul. Simulasi dengan Pak Dandim, saya punya rumus bagaimana menghitung keluarga yang rumah tangga terdampak. Jadi Pak Dandim itu mengerahkan babinsanya untuk mencatat, saya menggunakan rumus saya. Kalau saya kan gampang menggunakan rumus. Jadi rumusnya itu kemiskinan Malang plus 3-4% plus kemudian 5%, itulah kemudian warga yang wajib kita bantu. Nah, Pak Dandim itu ketemu 9.300 sekian gitu. Saya ketemu 9.000, pokoknya selisih kira-kira 60.000 itu. Artinya berarti itu valid. Nah, jangan sampai kita minta RW nyatet, Ustadz Rahmat. Kalau nyatet RW nanti catat semua. Jadi kita terbuka selisihnya saja. Berapa, Pak Bagus? Selisihnya berapa antara Pak Dandim? Selisihnya kira-kira ya sekitar 20-30 ribu. Gitu ya. 2.000, 3.000, Ustadz.
Iya. Jadi kecil sekali selisihnya antara realita dengan pakai rumus. Nah, kalau pakai rumus karena ini bencana ini tidak, jadi ada bantuan yang struktural, ada bantuan yang apa namanya insidental kan yang dilakukan. Nah, yang struktural itu dicatat supaya kemudian yang insidental bisa mengisi. Nah, ini yang kemudian kita pakai. Nah, yang ngisi ini, yang insidental ini yang kita atur kemudian untuk diberikan pada teman-teman yang tidak miskin, tapi dia terdampak. Caranya apakah kemudian RW suruh data? Bukan. RW disuruh mengisi nama, tetapi jumlahnya yang kita berikan pada mereka, Ustadz Rohmat. Baru kemudian sing paling remuk neng nggon mundi, sing terdampak, pemerintah punya kemampuan 10 atau 20 gitu. Tapi jangan kita gagah berani, pemerintah, wah RW tolong catatan. Wah, kalau RW dicatat semua. Nah, kita juga harus jujur seperti itu dalam mengelola manajemen di bencana ini. Pemerintah cuma mampu sekian loh, satu RW itu kira-kira ya 50 sampai 100 orang, 100 rumah tangga. Maka itu diberikan pada RW, orangnya yang ngisi begitu. Jadi RW-nya yang ngisi, tapi bukan RW-nya menentukan jumlah. Kalau menentukan jumlah, kondisi sekarang semuanya dicatat sama dia. Jadi itulah kira-kira siap. Yang bisa kami sampaikan. Mungkin tidak sistematis, saya mohon maaf, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Begitu, Ustadz Rohmat. Siap. Yeah. Terima kasih Pak Mangku Purnomo, juru bicara dari COVID-19 Universitas Brawijaya ya. Ini wakil ketua Satgasnya. Ini semuanya juru bicara. Yang satu Pemkot, satu Brawijaya, yang berikutnya lagi bagian lapangan ini. Malang Bersatu Lawan Corona. Saya mau sapa dulu dengan Pak Sudarmaji. Halo Pak Sudarmaji. Halo. Bisa kontak dengan moderator Pak Sudarmaji. Itu mic-nya belum dihidupin itu, Mas Maji. Iya. Suaranya belum masuk. Belum, masih sweet itu, belum dihapus itu. Ya, belum belum aktif itu. Belum aktif mic-nya. Tolong suaranya Pak Sudarmaji belum aktif. Oke. Sebelum kita dengarkan pembicara ketiga dari juru bicara lawan MPLC, Malang Bersatu Lawan Corona. Jadi kita bisa dapatkan ilmu dari Pak Dr. Kusnul terkait dengan kesehatan, termasuk begitu pentingnya social dan physical distancing. Dan kita ternyata juga dapatkan juga ilmu dari Pak Mangku Purnomo terkait dengan ketahanan. Dan ini kalau benar-benar diterapkan di kampung atau di kelurahan terkait dengan ketahanan yang namanya tangguh, kelurahan tangguh, mulai dari SDM-nya, pangannya, dan kemudian ketertibannya, dan terakhir adalah psikologi ketahanan kejiwaan. Ini perlu diterapkan di setiap kelurahan dan kampung. Baik, kita akan dengarkan juga bagaimana di lapangan ini oleh pembicara juru bicara relawan MPLC. Kita sapa dulu. Halo Pak Sudarmaji. Masih suaranya belum dibuka Ustadz itu. Iya, coba dihidupkan dari sini. Sudah dihidupkan dari sekretariat dari studio DPR PKS ini, tapi masih belum aktif ya. Oke, ini bentar. Nah. Coba di telepon ya, Mas ya. Di telepon ya. Oke. Sambil menunggu Pak Sudarmaji pembicara ketiga, perlu Halo. Tes. Sudah. Ya. Alhamdulillah. Siap. Pak Sudarmaji. Oke, selamat sore. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Iya. Salam satu jiwa semuanya. Salam satu jiwa, Arema. Alhamdulillah, terima kasih. Ini sudah aktif. 20 menit ke depan kita akan dengarkan bagaimana kejadian dan kemudian di lapangan terkait dengan COVID-19. Dan ini kita akan bersama dengan juru bicara relawan Malang Bersatu Lawan Corona pada Pak Sudarmaji. Monggo Mas, belak-belakan aja wong Arema yang ini ya. Belak-belakan gimana yang sampean temui, terus keadaan masyarakat kaitannya ekonomi, termasuk yang disampaikan Dr. Kusnul tadi, begitu pentingnya social distancing, tapi kok ya nuwun sewu,
Ono sing no masjid wong kok wedi karo corona, nggak takut sama Allah loh. Padahal ulama MUI juga sudah menentukan. Monggo, waktu 20 menit ke depan untuk panjenengan. Silakan Pak Sudarmaji. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu jiwa. Arema. Ya, kalau teman-teman MPLC itu diplesetkan ketika kita apel pagi memulai aktivitas maupun menutup aktivitas, termasuk mungkin rekan-rekan PKS pernah mengikuti, Mas Asmualik pernah datang ke Pusko, terus Mas Trio Agus. Itu kalau kita bilang kita buka dengan apa? Peki salam satu jiwa, jawabannya berantas corona, kan gitu. Jadi itu menjadi semangat tersendiri buat kita. Jadi alhamdulillah. Jadi sebelumnya terima kasih atas undangan diskusi ini. Dengan segala keterbatasan kami mohon maaf. Yang kami hormati, kami banggakan wakil dari pemerintah Kota Malang, Dr. Husnul. Terus kemudian dari Unibro ini Masku lah istilah gitu, Samku gitu. Jadi termasuk pembimbing yang ada di MPLC, Mas Mangku, yang selalu inten kita berdiskusi bagaimana kita bersinergi menangani corona ini. Yang kami hormati rekan-rekan yang ada di forum ini, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam forum ini, kita berdiskusi, membahas, tentunya yang paling utama mencari solusi. Jadi keberadaan MPLC ini adalah sekali lagi kita tegaskan karena ini posko kemanusiaan, kita relawan. Jadi Malang Bersatu Lawan Corona ini MPLC dalam posisi bukan seperti LSM. Kita tidak melakukan kritik apapun terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi yang jelas kita ingin bersinergi agar persoalan ini bisa segera usai. Jadi Malang Bersatu Lawan Corona ini inisiatornya adalah kebetulan kita bekerja sama dengan bapak-bapak di TNI Polri, utamanya Bapak Danrem, jadi Komandan Danrem Baladika Jaya, yang menginisiasi terbentuknya posko ini. Karena apa? Kita ingin bahwa corona ini bukan tanggung jawab pemerintah, tidak sekedar tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab besar. Tema sore ini diskusinya judulnya kan tanggung jawab dan masyarakat dan kita akan bicara dalam konteks bagaimana bersatu lawan corona ini bagian di masyarakat besar yang ada di jadi bagaimana kita sinergi bersama agar persoalan corona ini antisipasi juga bisa diberikan solusi. MPLC sendiri mulai aktif tanggal 18 Maret, setelah tanggal 16 Maret Malang menyatakan status antisipasi terhadap corona. Kita tanggal 18 Maret langsung mendirikan posko ini dan alhamdulillah mendapatkan dukungan yang luar biasa. Salah satunya adalah dari perguruan tinggi UB yang juga bergabung. Memang langkah awal yang kita lakukan saat awal kita berdiri sifatnya lebih kepada antisipasi. Jadi saat itu kita melakukan distribusi disinfektan kepada masyarakat yang ingin membutuhkan disinfektan, terus kemudian melakukan penyemprotan di lingkungan mereka, bisa berkoordinasi dengan kita. Kebetulan memang saat itu kita sudah melakukan bagaimana merangsang partisipasi masyarakat dengan MPLC. Artinya bahwa masyarakat tidak boleh melakukan upaya-upaya pencegahan yang mementingkan diri sendiri, tapi juga memberikan dampak positif kepada masyarakat yang lain. Jadi istilah arek Malangnya nulari lah, gitu. Jadi memberi penularan. Jadi misalkan kita membuat produksi disinfektan, itu kebetulan disinfektan ini bahannya kita mendapat banyak bantuan dari rekan-rekan UP, dari rekan-rekan dari Pemprov Jatim, terus kemudian dari bapak-bapak TNI, termasuk dari para pengusaha yang memberikan bantuan bahan untuk kita produksi. Kenapa kita berterima kasih kepada Unibro? Karena saat itu mungkin Malang relawan MPLC ini tidak bisa ini, bagaimana sih caranya memproduksi disinfektan? Karena itu biar tidak membahayakan, karena kita berguru kepada rekan-rekan UP, terutama dari rekan-rekan pertanian. Akhirnya Mas Mangku
mengomando anak buahnya untuk bisa membantu bagaimana kita memproduksi disinfektan yang benar. Jadi saat itu kita bahkan mengajak partisipasi publik untuk bersama-sama saling menularkan bahwa penyemprotan itu tidak hanya berlaku untuk lingkungan dia sendiri, tapi mungkin untuk lingkungan yang lain. Jadi contohnya misalkan gini, jadi kita produksi 1 galon disinfektan. Kebetulan disinfektan yang kita produksi itu salah satunya berbahan Lysol, terus kemudian wajib menggunakan sesuai arahannya teman-teman UB menggunakan air mineral dalam galon. Jadi masyarakat yang menginginkan 1 galon disinfektan harus tukar 2 galon air mineral. Itu tujuannya bukan apa-apa, tujuannya biar mereka kita bangun kebersamaan. Jadi itu contoh-contoh kecil, termasuk masker. Kita alhamdulillah kalau berdasarkan catatannya MPLC sampai tanggal 9 Mei ini kita sudah melakukan pembagian APD sebanyak 2.500 unit. Di dalam 2.500 unit itu salah satunya juga ada bantuan dari rekan-rekan PKS. Jadi sekaligus kita mengucapkan banyak terima kasih, luar biasa. Terus kemudian ada masker medis, sampai hari ini kita hampir 7.500. Jadi masker medis sekitar 7.500, terus kemudian ada masker non medis sekitar 60.287. Jadi kalau pas masker medis kita banyak diberikan bantuan dari para pengusaha, terus kemudian termasuk UB juga sempat memberikan bantuan, termasuk pernah ada bantuan juga dari Ibu Panglima TNI, termasuk ada dari hamba Allah dari Jakarta memberikan bantuan masker medis, dan itu sudah kita distribusi khusus untuk masker medis, kita distribusikan untuk bantuan kepada rumah sakit. Terus kemudian ada sarung tangan ini sampai hari ini tercatat sekitar 5.020. Paket sembako, ada yang paket sembako ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Mangku dari Unibro, bahwa kalau di MBLJ itu dibikin 2 kategori, yaitu 2 kategori, satu kategori bantuan sembako langsung, dan yang satu adalah bantuan lumbung pangan. Jadi kalau bantuan sembako langsung itu sudah terdistribusi hampir sekitar 7.500 paket. Jadi satu paket itu isinya minimal itu 2,5 kilogram. Nah ini sesuai arahannya dari rekan-rekan PKS nih. Kalau 2,5 kilogram itu kan minimal jagat lah, sama dengan jagat lah gitu. Jadi yang temannya beras itu macam-macam. Ada yang ada yang berisi berisi gula, ada yang berisi minyak berisi minyak goreng, ada lagi mie instan. Jadi itu yang kita sampaikan. Jadi paket sembako sekitar hampir lebih dari 5.500 paket. Untuk bantuan lumbung pangan, karena kita sampai hari ini untuk wilayah kota sudah menginstal 62 RW, termasuk untuk wilayah kabupaten mulai hari ini karena kita kick off untuk install Kampung Tangguh bersama rekan-rekan Unibro, bersama rekan-rekan di backup oleh Korem. Itu Kabupaten Malang hari ini kita menginstal 2 berturut-turut. Kita rencananya selama 3 hari ke depan kita sehari 2 RW, karena kebetulan ini wilayah geografis Kabupaten Malang ini berbeda dengan kota. Kalau kota mungkin rekan-rekan Unibro sehari bisa menjangkau antara 4 sampai 6 RW. Tapi kalau wilayah kabupaten karena geografisnya cukup luar biasa, ini kita targetkan 1 hari 2 RW. Hari ini diinstal untuk wilayah Kedung Pendaringan di Kepanjen sama Karangkates, terus kemudian besok insya Allah di Pagak dan di Donomulyo, terus kemudian untuk hari berikutnya itu di Kromengan dan di Ngajum. Dan hari ini alhamdulillah tadi bersama-sama dengan rekan Unibro kita sudah presentasi di UP. Rencananya tadi hari ini kita akan melakukan sosialisasi untuk 3 wilayah. Jadi 3 wilayah, 3 RW yang berada di 3 kecamatan di wilayah Kota Batu. Tapi karena mungkin ada kendala, karena tim harus berangkat ke kabupaten, akan kita ganti besok. Jadi rencananya respon dari Kota Batu maupun kabupaten cukup luar biasa terhadap Kampung Tangguh ini. Tentunya MBLJ akan memberikan itu. MBLJ sendiri berkontribusi dalam pemberian bantuan lumbung pangan itu setiap RW
kita siapkan 25 kg dalam bentuk bantuan lumbung pangan, terus kemudian 20 paket bantuan sembako langsung. Jadi BSL, bantuan sembako langsungnya itu 20 setiap RW. Kenapa kita berikan 2 bantuan sembako langsung di tiap RW itu untuk bisa dieksekusi oleh RW untuk diberikan langsung kepada warga yang memang benar-benar terdeteksi membutuhkan, terdeteksi miskin, jadi harus segera bisa ditolong. Untuk bantuan lumbung pangan sebesar 25 kilo itu untuk memberikan pancingan kepada RW untuk ditempatkan di setiap lumbung. Nanti soal pembagiannya ada kartu kendali, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Mangku bahwa perlu ada pengelolaan lumbung dan RW-RW ini sudah mendapatkan pelatihan dari rekan-rekan Unibro bagaimana mereka mengelola lumbung ini. Jadi ini cukup luar biasa. Bahkan deteksi kita ketika kita berkunjung di beberapa RW, ada beberapa RW ternyata yang sudah melakukan kegiatan ini mungkin belum terkelola dengan baik. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan Unibro yang memberikan edukasi yang luar biasa untuk membangun ketahanan, kewaspadaan melalui Kampung Tangguh ini. Bantuan yang lain yang sudah kita lakukan adalah vitamin. Vitamin ini sudah kita berikan hampir 2 minggu saat awal-awal Malang memutuskan situasi darurat itu sudah 1.666 box yang kita bagi. Satu box itu biasanya berisi sampai 10 strip, itu sekitar 100 tablet. Itu sudah kita bagi. Sayang sekarang ini agak susah juga mencari vitamin ini, karena mungkin sudah diborong atau sudah habis. Gitu, jadi agak susah. Jadi vitamin ini sangat penting, saat itu kita bagikan. Terus kemudian untuk penyemprotan, kita juga melayani MBLC melakukan penyemprotan yang disemprot oleh tenaga penyemprotan. Kami juga berterima kasih kepada Pak Dandim, sama Pak Kapolres dan jajaran DPRD Kota Malang yang kemarin memberikan apresiasi sebanyak kepada 30 petugas penyemprotan yang setiap hari mereka bergerilya pagi, siang, malam melakukan penyemprotan di beberapa titik. Ini hampir dihitung sekitar 10.250 titik yang sudah dilakukan penyemprotan, tidak hanya di wilayah Kota Malang, tapi juga di wilayah kabupaten dan kota. Bahkan hari ini penyemprotan juga terus dilakukan untuk upaya antisipasi, dan itu penyemprotan itu ada 2 hal, yang satu atas permintaan masyarakat, yang satu atas inisiatif dari MBLC. Kita melakukan pemetaan mana saja yang belum dilakukan penyemprotan. Terus kemudian untuk hand sanitizer, sampai hari ini kita sudah mendistribusi sekitar 2.540 liter. 2.540 liter, terus kemudian sabun cuci tangan 1.450 biji. Terus kemudian untuk alat semprot kita memiliki hampir 75 unit. 75 unit itu kita memiliki 50 unit, 25 unit kita bantu kepada beberapa pihak yang membutuhkan. Dan sistemnya di MBLC ini adalah kita bisa, kalau ada kelompok masyarakat yang tidak memiliki alat semprot, bisa kita pinjamkan. Jadi untuk peminjamannya yaitu menggunakan fasilitas tukar KTP lah gitu. Jadi ini sudah dilakukan dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Terus untuk chamber boot itu kita sudah ada 25 unit. Terus cairan disinfektan sampai hari ini hampir 42.000 liter yang sudah kita keluarkan untuk masyarakat. Untuk Kampung Tangguh 62, terus bantuan dalam bentuk uang, alhamdulillah ini kita sudah bisa mendistribusi. Itu kebetulan juga dari beberapa donatur yang masuk, termasuk kemarin bantuan dari Bapak Danrem dari hamba Allah. Ini total sekitar 250 juta yang kami distribusikan. Jadi itu laporan dari Malang Bersatu Lawan Corona. Dari semua hal yang kita lakukan ini tujuannya bukan riak, tujuannya malah justru kita ingin memberikan ajakan kepada semua pihak bahwa corona ini bisa selesai kalau kita bersatu bersama, meskipun kita tidak boleh berdekatan, tidak boleh bertemu. Tapi percayalah bahwa relawan yang selama ini melakukan upaya-upaya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, saya pikir siap untuk mendistribusikan itu. Yang kedua, kenapa kebetulan saya salah satu pembicara yang tidak punya spesifikasi
seperti narasumber sebelumnya. Jadi jadi kita dari Arema banyak pertanyaan. Arema ini aktivitasnya adalah mengelola sepak bola. Terus apa urusannya terusan karo dengan apa itu? Dengan persoalan corona ini. Tentunya kalau Arema sendiri Masuk dan Haji 2 menit lagi ya. Oke. Jadi kenapa Arema ini sangat berkepentingan dengan ini, akhirnya kita harus direksi mengarahkan agar kita bisa bergabung dengan sebuah posko kemanusiaan. Akhirnya kita bergabung dengan Malang Bersatu Lawan Corona karena Arema ini tidak sekedar menjadi identitas sebuah klub sepak bola yang mengelola sebuah sepak bola, tapi menjadi bagian terpenting karakter ikon masyarakat. Artinya bahwa lewat Arema kita bisa mempersatukan banyak orang. Dengan Arema kita bisa, yang paling utama adalah arek-arek Malang ini harus bisa menjaga kotanya. Kita masih ingat tahun ketika era reformasi tahun 98 dulu ada namanya Arek Malang Aksi Damai. Jadi apa yang dilakukan Arek Malang Aksi Damai saat reformasi itu tujuannya bagaimana sama-sama kita bersatu menjaga Malang agar tidak terjadi chaos, agar tidak terjadi sebuah keresahan di masyarakat. Sama yang dilakukan oleh Arema, kenapa kita bergabung dengan Malang Bersatu Lawan Corona. Kita ingin mengajak dengan kebersamaan itu arek-arek Malang ini bisa bersatu untuk bisa bersama-sama mencegah melawan corona ini. Dan yang terpenting kalau wabil khusus untuk Arema sendiri, kita ingin percepatan sepak bola ini aktif lagi karena banyak pihak atau banyak komponen masyarakat ekonomi kecil yang sangat bergantung dengan keberadaan Arema. Karena itu dengan mengikut serta percepatan ini, semoga saja sepak bola kita bisa segera bergulir, terus kemudian aktivitas masyarakat yang bergantung ekonominya kepada Arema, saya pikir bisa tumbuh lagi. Jadi mungkin itu, sekali lagi kami terima kasih forum ini bisa memberikan suasana kehangatan kepada kita meskipun kita tidak bisa bertemu. Semoga saja masa PSBB yang akan berjalan ini arek-arek Malang bisa bersatu kompak, bahwa semoga saja peran pemerintah, terutama pemerintahan daerah, bisa totalitas. Artinya bahwa MBLC sebagai relawan ini hanya mampu untuk membantu pemerintah. Jadi kalau totalitasnya sama pemerintah mungkin kita masih jauh. Mungkin kita dari 0 sekian % dari perannya pemerintah. Karena itu tentunya penting peran pemerintah dan kita siap membackup itu. Apa yang dilakukan terima kasih harapannya Mas Sudarmaji ya. Oke. Terima kasih, paparannya luar biasa. Ini adalah kiprah dan gerakan yang dilakukan oleh Malang Bersatu Lawan Corona MPLC, dan ini semuanya hampir Arema semua. Nah kalau mau sepak bola kan nggak boleh ini ya, lapangannya kosong, nggak ada yang nonton, malah ditangkap polisi ini ya. Sehingga kita sama-sama bertanding, Pak. Kita sama-sama bertanding. Pertandingannya kita lawan corona, Pak. Corona, betul, iya. Inilah namanya kreatif, ini namanya SDM yang luar biasa. Baik yang disampaikan oleh Mas Sudarmaji, Pak. Suaranya ada yang terlalu keras ini volumenya. Ya, terima kasih. Ya. Dari 3 pembicara yang luar biasa, Pak Dr. Kusnul, Pak Manggo, dan Mas Sudarmaji, terima kasih telah memaparkan semuanya. Tetap bersama kita semua. Ini ada volumenya yang mengganggu nih ya, nggak apa-apa ya. Ayo bersama-sama pakai salam satu jiwa. Arema, alhamdulillah ya. Ini dalam keadaan puasa masih tetap menunggu, karena kalau menunggu diem justru malah sangat lama sekali. Tapi kalau menunggu itu dengan aktivitas maka menambah sodako. Ada hal yang perlu saya sampaikan dari moderator ya, dari Pak Rohmat. Siapa yang sodako harta semakin kaya. Yakini. Terima kasih, diterima, dikasih, terima, tambah. Yakin itu. Siapa yang sodako senyum akan awet muda. Lihat Dr. Kusnul banyak senyumnya ini. Masya Allah, tambah ganteng ya. Gitu. Siapa yang sodako senyum awet muda, tapi jangan sampai senyum sendirian, berbahaya. Itu makanya. Siapa yang sodako ilmu seperti sore hari ini akan semakin tambah cerdas, ilmunya bertambah ketika pemateri ilmunya luar biasa. Dan Sudarmaji jangan
pesimis dan jangan minder walaupun tidak punya titel seperti mereka ya. Karena ilmu semuanya. Dan siapa yang sodako tenaga, ngusung-ngusung beras, bagi-bagi sembako, bawa tenaga satu dan yang lain itu tambah sehat. Yakini, sodako tenaga semakin sehat. Baik, di forum ini cermin pertama saya buka 3 penanya, walaupun sudah masuk, ada banyak masuk, tapi saya ingin langsung live, ada yang angkat tangan. Siapa sebutkan namanya? Halo, iya. Ini, oke Mas. Yang pakai kaos ini banyak semua angkat tangan. Bingung ini moderatornya. Baik, ini Mas siapa ini ya? Mas Anis apa siapa ini ya? Yang pakai kaos coklat ini. Pak Tony, Ustaz Romat. Ya? Pak Tony. Oh, silakan, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebutkan namanya dari kecamatan mana atau kelurahan. Yuk. Pak Tony dari MDMC Kota Malang, Ustaz Romat. Oh, siap. Bolo Arema, Rek. Siap. Odo. Siap, sampaikan, Mas. Ya. Ya, ini tadi juga saya sempat ikut rapat dengan tim ahli yang ada di Balai Kota. Kemudian tadi ada paparan juga dari Pak Wali, Pak Wawali, Pak Sekda. Yang ternyata untuk PSBB ini kan kita belum tahu kapan dilaksanakan. Masih menunggu dari kabupaten dan keputusan provinsi. Nah, kami punya program Pak Romat. Yang pertama ini pertanyaannya, ini mumpung ada Dr. Gusnul ya. Iya. Terkait dengan rumah karantina ya. Terkait dengan rumah karantina, mohon dari Dewan, dari Dinas Kesehatan yang ada di sini, ini ada juga Pak Mangku, sahabat saya, apa usulannya? Karena kalau PSBB ini diterapkan, ada warga dari luar Kota Malang yang masuk kemudian harus dikarantina, diisolasi, atau dari di dalam Kota Malang sendiri, misalnya ada pemulung atau yang lainnya, ini juga butuh diisolasi. Kalau isolasi mandiri, saya kira tidak efektif. 2-3 hari pasti dia akan keluyuran lagi. Makanya itu ada rumah karantina. Kalau rumah karantina terlalu medeni, mungkin disebut rumah tangguh COVID. Nanti ini bisa dihubungkan dengan kampung tangguh. Nah, monggo gimana baiknya? Apakah ini memang harus istilahnya disubsidi oleh pemerintah kota atau mix 50-50 misalnya dengan relawan atau dengan yang lainnya atau full murni. Intinya luar, rumah karantina disiapkan ya. Oke, siap. Bagaimana baiknya untuk utama jangan sampai seperti di Jawa Tengah 3 hari kabur semua karena takut ada hantunya, tapi bulan Ramadan kan dikekang ya. Saya tanya yang kedua tentang lumbung pangan. Ini kita tidak tahu kapan selesainya. Ada yang bilang, nanti habis Ramadan selesai. Enggak mungkin. Kita harus realistis. Doa kita memang harus bagus, tapi kita harus realistis. Kemungkinan Juli itu pun atau se-Indonesia. Saya kira ini kemungkinan September, Oktober. Nah, itu perlu lumbung pangan dan MBLC atau teman-teman yang relawan lainnya kan perlu menyiapkan 4-5 bulan. Ini belum masa perangnya. Perangnya ini nanti ketika PSBB ini diterapkan baru perang ini. Kira nanti lumbung pangan itu yang bertahan 4-5 bulan. Kita ingat zaman Abisub itu bahkan sampai 7 tahun untuk lumbung pangan. Siapkah kita seperti itu? Nah, mohon pencerahannya. Bagaimana lumbung pangan ini? Nggak sekedar mohon izin ya, kita bagi-bagi sembako, tapi 1 bulan sudah nggak mampu lagi. Tenaga kita, energi kita nggak kuat. Kita harus endurance selama mungkin 4-5 bulan. Begitu, Ustaz Romat. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertanyaan sudah masuk. Terus kemudian ini banyak yang sudah masuk di studio DPRD fraksi PKS, Pak Dr. Gusnul dan Pak Sutarmaji serta Pak Mangku, saya bacakan ya. Maaf Pak Dokter, ini dari Umi Solihatin.
mau tanya Pak Dokter, untuk rumah sakit rujukan yang disebutkan tadi, apakah bisa melayani pemeriksaan rapid atas permintaan sendiri dan membayar, Pak? Bukan gratis. Dia mau periksa dan membayar. Apakah bisa secara mandiri? Nah, berikutnya, mohon didengarkan berikutnya, teman-teman semua, para pembicara yang kami banggakan, dari Ibu Nur. Ya, mohon maaf ini, King Nur Rifan, mohon maaf bukan ya. Assalamualaikum Pak Dokter dan Ustadz Rohmat. Minggu lalu saya sempat audien dengan Pak Bayu dan Mas Fardian di Gedung Dewan. Terus, alhamdulillah sudah banyak rumah sakit rujukan. Apakah kami bisa dibantu spotnya perihal perkembangan emergency ventilatornya dan plafon donasi terarah yang akan kami kembangkan? Mungkin mau bantu Pak. Mau bantu ya. Oke. Itu dan terakhir, masih banyak, tak tambahi satu lagu, satu lagi, malah satu lagu ini. Ini sudah mau ingat, iya, mau ingat berbuka. Dari Pak Saiful Fatah, mohon izin bertanya, Dok, apakah pemerintah ada tim khusus untuk aktif melakukan tracking atas mereka yang berstatus positif, interaktif yang pernah mereka lakukan? Jadi ada tim khusus yang mengawasi gitu. Ya. Sementara itu bisa tanggapan dari Pak Dokter Husnul, kemudian ditambah Pak Mangku dan Mas Sudarmaji. Monggo Pak Dokter dulu, silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama mungkin dari Pak Saiful Fatah. Jadi memang tim tracking kita itu ada. Jadi di mana dia berdomisili, disitulah akan dia diawasi. Diawasi sama siapa? Satu, yang sudah kita sebutkan itu ada tim Satgas yang sampai memang di tingkat RW dan tingkat RT. Pasti akan diawasi, apalagi yang terkonfirm positif. Ya. Yang PDP aja yang dipulangkan, itu akan kita awasi. Nah, tracking itu yang sudah kita sampaikan adalah di mana dia berkontak, dia berkomunitas, di situ kita adakan tracking untuk menyekat penyebaran daripada COVID-19. Timnya insya Allah ada di tingkat wilayah. Wilayah itu apa? Puskesmas yang bekerjasama dengan tim Satgas di kecamatan, kelurahan, dan juga di tingkat RT. Nah, berikutnya untuk yang rumah karantina. Oh, yang pemeriksaan rapid dulu. Ya. Jadi pemeriksaan rapid atas inisiatif sendiri itu biasanya dilakukan di beberapa tempat yang sudah ada selama ini. Di laboratorium swasta itu sudah disediakan. Nah, kalau di rumah sakit itu biasanya atas indikasi. Apalagi di rumah sakit rujukan, itu biasanya atas indikasi. Biasanya datang ke rumah sakit rujukan, kemudian diperiksa oleh dokter di situ. Oh, ini indikasi nih untuk dilakukan rapid test. Indikasinya apa? Oh, baru kepergian, baru datang dari daerah terjangkit. Oh, misalnya dia di Surabaya 2 hari. Kemudian kembali lagi ke Malang. Ingin periksa, ini bisa. Tapi kalau riwayatnya itu tidak ada, ujuk-ujuk istilahnya, terus mau periksa rapid, itu biasanya di rumah sakit rujukan tidak bisa. Nah, kalau atas permintaan sendiri, itu bisa dilaksanakan di beberapa tempat. Di laboratorium swasta yang sudah ada di Malang, itu bisa dilaksanakan pemeriksaan rapid test-nya. Ya. Pak Dokter. Ya. Kira-kira biayanya berapa, Pak? Kalau di laboratorium ini? Sekitar berapa? Bisa disampaikan. Ya, jadi di laboratorium bervariasi antara 350 sampai 550. Oh, siap. Terima kasih. Lanjut, Pak Dokter. Ya. Yang terakhir mungkin karantina. Jadi memang kita sudah menyiapkan beberapa gedung seperti yang sudah disampaikan oleh Satgas kita, Pak Wali. Skenario manakala nanti memang dipergunakan itu. Jadi skenario pertama adalah di gedung Badan Diklat APDN yang ada di Jalan Kawi. Itu sudah ada izin daripada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sudah ada. Kapasitas di situ 180 bed dan sudah ditinjau oleh Ketua Satgas. Yang kedua, gedung di Departemen Kementerian Dalam Negeri yang ada di Jalan Raya Langsep. Itu sudah kita tinjau juga, kapasitasnya ada 86 bednya di situ. Kemudian di Pemerintah Kota Malang yang ada di Jalan Kawi, yang sebelahnya MUG. Itu sudah ada, itu sekitar 12 bed, dan yang terakhir ada di rumah Rusunawa.
Rusunawa yang sudah ditawarkan, yang sudah diberikan ACC itu Rusunawa di Unikama, Universitas Kanjuruhan yang ada di Sukun, itu kapasitasnya sekitar 100.000. Nah, di pemerintah Kota Malang ada juga Rusunawa dari PUPR yang masih berdiri tegak dan masih kosong tempatnya. Itu ada sekitar 120 beds-nya. Nah, ini skenario-skenario manakala nanti memang diberlakukan PSBB dan diperlukan karantina. Karantina itu satu adalah untuk pekerja migran Indonesia yang baru pulang dari luar negeri. Yang kedua adalah untuk PDP yang masyarakat masih khawatir untuk menulari, sehingga ada istilahnya penolakan di masyarakat, pasien yang baru pulang dari rumah sakit tidak diterima. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam rumah karantina. Dan yang terakhir adalah dari tenaga kesehatan. Nah, ini kadang-kadang sudah Pak Ketua Satgas kita menyediakan khusus tenaga kesehatan, itu disiapkan shift house-nya. Manakala tenaga kesehatan ini lebih banyak mereka hidup di kontrakan. Yang di Saiful Anwar kemarin, mungkin juga teman-teman bisa melihat informasi-informasi seperti itu. Nah, itu disediakan oleh pemerintah Kota Malang untuk melakukan isolasi mandiri selama di dalam perawatan atau pengobatannya, untuk mengurangi status kondisi sosial masyarakat yang tidak kondusif. Mungkin itu, Ustadz Rohmat. Terima kasih, Dr. Kusnul. Ya, ini makasih jawabannya lengkap. Ada tambahan, kalau bisa yang tenaga kesehatan ada tempat khusus lah. Kita usulkan Pak Wali, ya ini banyak hotel yang kosong ya. Kalau bisa karantinanya dalam penyembuhan ini taruh di hotel gitu ya, karena dia melayani masyarakat yang luar biasa. Terima kasih. Berikutnya dari pembicara kedua tambahan untuk jawaban Pak Mangku. Monggo Pak, ini ada lumbung pangan Pak. Gimana kira-kira bicara tentang lumbung pangan ke depan ini? Ngapunten. Terima kasih Ustadz Rahmat. Jadi pada prinsipnya begini, kita harus memanajemen betul kemampuan kita dalam memberi bantuan atau memberi support kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan, tidak hanya jumlah tetapi juga waktu ya, waktu. Nah, kalau jumlahnya terlalu banyak nanti ngendon di masyarakat, juga itu nanti akan sangat bahaya bagi stok kita, dan kemampuan pemerintah pasti terbatas. Ya pasti terbatas. Nah, sehingga kita harus memanajemen seefektif mungkin, dan kemudian siapa yang paling berhak, dan kemudian orang yang sebenarnya dia tidak berhak itu kemudian dia sadar diri bahwa oh tidak berhak. Oleh karena itu maka manajemen lumbung pangan itulah yang kemudian kita masukkan di dalam Kampung Tangguh itu bersama-sama dengan teman-teman di MPLC dan juga dari Bapak Korem. Kemarin kami dapat 1000 paket dari hamba Allah yang kemudian lewat Korem, juga kita pakai untuk memperkuat stok di lumbung-lumbung pangan itu. Dalam sebenarnya Pak Fatoni, hitung-hitungan kami secara real sebenarnya dari acak dari 60 lumbung Pak 61 ya 62 sekarang Pak Darmaji ya, karena terus berkembang. Kami itu bisa mencatat bahwa sebenarnya yang betul-betul butuh kira-kira dalam 1 bulan ke depan ini masing-masing RW itu tidak lebih dari 15 sampai 25 rumah tangga. Ya, artinya berarti ini yang harus kita siapkan sebagai stok gitu di lumbung pangan itu. Jangan keluar. Barang itu hanya keluar dan kalau bisa itu diakumulasi terus di dalam lumbung pangan sehingga ada kepastian bahwa sekian bulan ke depan ini harus kita perhitungkan. Nah, itu salah satu mungkin kewajiban dari kami juga di kampus untuk coba membuat prediksi kira-kira seperti apa yang perlu. Karena nanti grafiknya pasti akan naik kalau kebutuhan pangan kan. Kalau virusnya kan grafiknya moga-moga turun. Nah, kalau pangan kan naik. Nah, sehingga kita bisa memprediksi. Nah, kalau kira-kira itu sekitar 20 sampai 25, 15 sampai 25, rata-rata kalau Malang itu ada 500-an RW, maka bisa dikalikan. Itu yang minimal harus kita siapkan. Tidak banyak. Jangan sampai kemudian kita itu mengatakan bahwa pangan ini bisa untuk semuanya. Itu enggak. Jadi ini yang harus kita stok, ini adalah stok benar-benar yang ditahan betul, sampai kemudian nanti diecer sampai masa-masa. Saya setuju paling tidak memang dipersiapkan kira-kira sekitar minimal kalau 6 bulan terlalu lama. Kayaknya kok
saya berdoa moga-moga ya 1 bulan ini sudah kemudian selesai, kemudian ada flattening, terus kemudian sampai kira-kira ya 3 bulan, 4 bulan ke depan itu saya menyiapkan, selain kemudian nanti kita bagaimana strategi untuk memulihkan ekonomi. Memulihkan ekonomi ini juga penting dan harus kita segera pikirkan. Kalau kami kemarin mengadvokasi dengan Provinsi Jawa Timur, sebagai misal dengan Pak Wagub, kemarin kita punya telekonferensi juga, jangan lupa bahwa pangan ini harus ditanam sekarang untuk kebutuhan 3 bulan, 4 bulan ke depan gitu, Dr. Husnul. Kalau kita nanti semuanya kita pusing memikirkan yang ada di membeli, stok kemudian habis, sementara kita lupa menanam sekarang, bisa jadi nanti bukan sekarang kita kekurangan pangannya, bisa jadi nanti 4 bulan yang akan datang. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kebetulan kayaknya saya lihat ini ada Dr. Aurik ini, Ketua Satgasnya UB kayaknya, Dr. Aurik Yuda, spesialis emergensi. Kayaknya beliau ada, saya mohon maaf karena beliau ketua saya. Oh gitu, siap. Siap. Bisa di ini karena beliau ketua saya, mengamati saya, nanti kalau saya salah nanti biar beliau yang benarkan gitu ya. Langsung kita kasih porsi. Kita kasih porsi juga. Harus kita pikirkan betul-betul memang endurance ya. Ini adalah endurance. Saya yakin Dr. Husnul sebenarnya sudah kelihatan sebenarnya sudah kesel banget ini tetapi karena melihat antusiasme warga Malang dan kemudian kebersamaan Pak Fatoni juga kok sudah agak kurus sedikit itu ya sahabat saya. Nah, ini kira-kira ke depan kita harus jaga betul pangannya, keamanannya, keterjaminan sosial yang lain, jangan sampai kemudian ya kita harus saling bergandeng tangan lah sekarang ya. Dan ini yang sudah kami siapkan, Pak Dr. Husnul, ini buku sudah kita cetak, manual PSBB Kampung Tangguh, semuanya ada di sini, dan kami juga mohon jaringannya teman-teman PKS, luar biasa, 6 orang di Kota Malang, 6 orang wakil, harus berbuat yang banyak, dan saya yakin jaringannya nanti bisa kemudian nanti disebarkan untuk menjadi panduan di RW-RW. Dan saya pikir itu, dan saya mohon izin Dr. Ustadz Rohmat, siap. saya ini disentil sedikit. Gitu, Ge. Terima kasih. Siap, 5 menit untuk Dr. Eri, monggo. Pak Ketua, siap. Monggo, saya beri waktu. Waduh, mana saya dapat kursi. Nggih, matur nuwun Ustadz Rohmat, Dr. Husnul, teman-teman sekalian, Pak Fatoni. Jadi Masya Allah ya, kalau Malang ini ya guyup lah ya. Jadi kalau saya merasakan benar ya kalau sering koordinasi dengan Dr. Husnul ini berkaitan dengan apa pentingnya Kampung Tangguh ini. Kebetulan Ustadz, saya kan juga di Saiful Anwar nggih. Jadi memang ilmu yang saya dapat dari teman-temannya Pak Fatoni itu sebenarnya kalau kami dari rumah sakit itu sangat berkepentingan dengan namanya komunitas di luar rumah sakit. Dalam hal ini adalah komunitas di ruang rumah sakit. Jadi sebetulnya kalau kami yang di rumah sakit ini adalah menumpuk pertahanan, entah itu seperti APD, masker dan sebagainya, itu kalau strategi perang itu kan sebetulnya pertahanan yang terburuk ya. Sedangkan pertahanan yang terbaik itu adalah perimeternya itu adalah di masyarakat. Nah, ketika memang masyarakat kuat dalam hal ini kampung, RW dan sebagainya, ya memang akan sangat bagus sekali. Apalagi memang kalau kebijakan dari pusat ya, kalau kita ngomong tata laksana penyakit yang namanya COVID, kalau memang benar-benar harus sampai sembuh itu berarti kan 14 hari Ustadz. Ya. Nah, berarti dengan demikian satu bed kami yang di rumah sakit itu cuma bisa merawat 2 pasien 1 bulan. Nah, dengan demikian untuk mengejar kapasitas rumah sakit seperti ini kan nggak memungkinkan. Nah, otomatis mungkin seandainya ada 3-4 hari ini sudah gejalanya ringan, tetapi sambil menunggu hasil swab itu pasti akan dirawat di rumah. Nah, di rumah siapa yang ngopeni? Ya kampung-kampung tangguh ini dipersiapkan. Nah, dan juga memang kami sadar dari medis ini sebagai terstigmatisasi juga intinya memang kalau secara kesehatan harus entah itu PSBB, lockdown dan sebagainya. Tetapi kami kan juga nggak bisa mikir bagaimana ekonomi, ketahanan pangan dan sebagainya, otomatis minta tolong ya kepada siapa ya, kepada teman-teman ya harus guyup seperti ini. Itu saja mungkin kalau dari saya, Pak Ustadz.
Iya. Suaranya putus? Sudah, Ustaz. Siap. Oke. Terima kasih dokter, luar biasa masukannya dan ini sangat penting buat kita semuanya ya. Oke, baik Bapak dan saudara sekalian, para pembicara yang luar biasa. Ini masih ada waktu 8 menit ini. Tapi ada satu yang masuk di reporter, di moderator. Pak dokter, bisa enggak kira-kira di saat pemeriksaan COVID ini ya untuk mengetahui hasilnya agak dipercepat gitu, enggak lama gitu. Mohon Pak Dokter Kusnul atau Pak Dokter Erik, monggo. Dokter Kusnul dulu, gimana? Ya. Jadi untuk selama ini karena pengiriman sampel swab itu dilaksanakan ke Surabaya, BPPKL Surabaya, dan itu loadnya sudah tinggi. Sehingga dari waktu pengiriman sampai dengan keluar hasil, itu memang antara 7 sampai 14 hari. Ini waktu yang lama. Sehingga Dokter Aurik tadi bilang, sambil menunggu waktu hasil swabnya keluar, klinisnya yang sudah baik, nah ini dipulangkan dulu. Keluarganya pasiennya dipulangkan dulu. Sehingga nanti butuh perhatian pengawasan selama pasien ini di rumah. Nah saat ini sudah ada 2 rumah sakit yang sudah mampu melakukan PCR swab. Yang pertama adalah Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Terima kasih tadi direkturnya Dr. Andari ini sudah komunikasi dengan saya. Waktu sudah bisa antara 3 sampai 5 hari swab itu bisa keluar hasilnya. Tapi dengan syarat bahwa semua sampel yang dikirimkan itu harus dengan pengantar Dinas Kesehatan Kota Malang atau Dinas Kesehatan setempat, harus ada pengantarnya. Rumah Sakit Saiful Anwar juga sudah bisa melaksanakan. Namun Saiful Anwar masih terbatas kepada PDP, pasien dalam pengawasan. Selain itu, selain di PDP, Rumah Sakit Saiful Anwar menurut wadirnya, Dr. Saifullah, itu masih belum menerima karena masih keterbatasan daripada reagennya. Seperti itu, Ustadz Rohman. Siap, terima kasih Dr. Kusnul. 1 menit untuk Pak Sudarmaji, ada tambahan? Ya. Pak Sudarmaji, ya monggo 1 menit. Semuanya kasih 1 menit ya, karena waktunya terbatas. Ya. Okay. Ya, kalau kita sih usulannya konkret aja. Selain PSBB diberlakukan, juga ada PSBB lain yang juga diberlakukan, yaitu pembagian sembako besar-besaran. Kenapa pembagian sembako besar-besaran itu perlu? Ini persoalan corona ini sekarang kan tidak hanya menyentuh persoalan-persoalan protokol kesehatan, tapi juga memiliki dampak sosial yang begitu luar biasa. Munculnya usulan kampung tangguh yang disusun oleh rekan-rekan UB itu secara komprehensif untuk menekan itu. Karena ini persoalannya ketika, mohon maaf sekali lagi, orang dipaksa untuk tidak boleh beraktivitas di luar, tapi untuk mencukupi kebutuhan primernya susah kan gitu. Karena itu harus dicegah upaya-upaya mereka untuk tidak keluar dari rumah, tentunya ya harus kebutuhan primernya harus dipenuhi kan gitu. Karena itu kami berpikir sinergi peran pemerintah dengan masyarakat penting. Artinya kalau kita bicara nanti tentang bagaimana sih kemampuan survivalnya lumbung pangan yang ada di Kampung Tangguh, saya pikir kalau kalau AMBLC sendiri ini bersama rekan-rekan UB sifatnya menginstal dan memenuhi kebutuhan awal lumbung. Karena itu ke depan kita sangat berharap pemerintahan daerah itu berkesinambungan melakukan upaya untuk mengoperasionalkan, memberikan bantuan logistik terhadap lumbung pangan di Kampung Tangguh. Kita mungkin dalam kisaran, mohon maaf ini kalau hitung-hitungan kasar misalkan, bahwa di Kota Malang ada 57 kelurahan misalkan, 57 kelurahan. Setiap kelurahan misalkan di drop 1 minggu misalkan 1 ton atau 2 ton untuk bisa dibagikan semua RW yang sudah ada lumbung pangannya. Saya pikir itu sudah ada hitung-hitungannya. Mungkin itu konkret. Jadi konkret bahwa tadi mungkin Dr. Mangku menyampaikan bahwa kenapa ini lumbung penting tidak hanya menjaga ketersediaan pangannya, tapi juga menjaga ketahanan psikologis masyarakat. Jadi kalau masyarakat sekarang ini kadang-kadang kan menunggu kapan ya bantuannya teko ya, kapan ya berasnya teko ya, kapan tempenya teko misalkan gitu. Tapi ketika di lingkungan mereka di RW tempat di mana lumbung pangan itu ada, mereka cukup melihat di lumbung pangan di RW-nya, oh ternyata ono beras, oh ternyata masih ada bawang putih, oh ternyata masih ada minyak. Psikologis masyarakat itu akan berbeda, karena itu mereka akan lebih patuh untuk melakukan protokol-protokol kesehatan. Mungkin itu tambahnya, karena itu sekali lagi
kalau seandainya PSBB pembatasan sosial berskala besar-besaran ini juga harus diikuti PSBB yang lain, yaitu pembagian sembako besar-besaran. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Juru bicara MBLC, Pak Sudarmaji, luar biasa. Terus. Ya. Pak Rahmat. Ya. Pak Rahmat. Ini ya masuk. Ini Dewan nih suaranya Pak Fuad ini. Betul? Ya, ya, betul. Ya, 1 menit tak beri waktu untuk Dewan. Ya, 1 menit. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Bapak-bapak. Salam satu jiwa. Lawan Arema. Ya. Arema. Ya, jadi tadi saya tertarik dengan Kampung Tangguh yang digagas oleh Wijaya, dan kami sebenarnya dari saya sebagai anggota Dewan sebenarnya ingin sekali peran aktif dari pemerintah Kota Malang, bagaimana mengakses ya mensupport Kampung Tangguh yang kalau bisa di 57 kelurahan dilaksanakan ya. Jadi kami ingin makanya coba kapan-kapan bisa presentasi itu terkait dengan Kampung Tangguh, Pak, biar kami bisa tahu berapa kemudian anggaran yang dibutuhkan untuk membuat Kampung Tangguh itu, sehingga ini saya kira juga bisa dimasukkan ke APBD, sehingga uang rakyat itu bisa dinikmati juga oleh masyarakat. Dan saya kira Kampung Tangguh ini sangat bagus, bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk masa depan kita juga. Bagaimana agar kampung-kampung kita ini bisa tangguh, baik secara sosial, kesehatan, maupun ekonomi juga tangguh. Jadi saya pikir bisa disampaikan Pak ke fraksi PKS, siapa tadi? Pak Mangku ya, agar bisa Pak Mangku, ya, siap. Dan ya, agar bisa terima kasih Pak Fuad. Bisa kami. Ya. Terima kasih. Sama-sama, ya, terima kasih. Tidak usah ditanggapi, Pak. Ya, ini masukan. Yang penting distorkan ke sini, kita akan eksekusi, ya. Oke. Termasuk ada tambahan satu pertanyaan dari Pak Taufik Abadi terkait dengan edaran tapi lewat WA dan online ibadah, penertiban ibadah. Diharapkan supaya Pak Wali Kota bikin surat resmi. Tidak usah ditanggapi, nanti langsung Dewan akan sampaikan ke Pak Wali Kota, Pak Taufik Abadi yang bertanya, biar ada surat resmi, biar penegasan lebih kuat ya. Terima kasih. Karena juga waktu, mohon satu pesan dari Pak Dr. Kusnul, 1 menit untuk Pak Mangku untuk disampaikan. Tadi Pak Sudarmaji sudah. Monggo Pak Mangku dulu, silakan Pak Mangku. 1 menit penutup ya. Pak Fuad, kami akan terbuka dengan Dr. Aurik dan tim dari Brawijaya untuk presentasi kemanapun. Memang ini sudah konsepnya sudah selesai kita buat, konsep note-nya, dan kita memang tinggal sosialisasi dan mendorong. Dan kemudian alhamdulillah Kota Malang sudah membuat lampu merah, lampu hijau, tetapi memang kami yang kadang-kadang agak lambat ini mau mengajukan ke nanti kita lewat Dr. Husnul, tapi kalau didorong sama teman-teman dari Dewan saya pikir akan lebih cepat. Asumsi kami kalau semua kelurahan, paling tidak 1 kelurahan yang ada 6 atau 5 kampung tangguh yang kita buat, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menahan beberapa tantangan dari luar, tidak hanya dari virus corona nanti, tapi juga imbas-imbas berikutnya. Saya pikir itu dari saya, dan kami akan, Brawijaya akan tetap berada di belakangnya pemerintah Kota Malang dan MBLC untuk menyejahterakan masyarakat Malang lah gitu ya. Amin. Top. Amin. Terima kasih Mas Mangku. Tak panggil Mas loh ya, gak Pak aku karena masih muda ya. Sam Mangku. Sam Kusnul, dokter, monggo 1 menit pesan dari Pak Dokter untuk masyarakat Kota Malang. Ya, jadi terima kasih pada semuanya. Inilah bentuk kolaborasi dan integrasi. Jadi memang pemerintah Kota Malang terbatas sekali, sehingga pentahelix yang ada di Kota Malang ini jalan dengan baik. Dengan jalannya pentahelix ini, saya yakinnya insya Allah bahwa penyebaran virus corona ini berakhir tidak akan lama. Mari kita bersama
mulai dari kita berkomitmen untuk bisa melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Begitu Ustadz Ahmad, terima kasih. Terima kasih untuk para pembicara. Alhamdulillah kita telah akhiri dari pembicaraan pada sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana, jangan ditutup dulu, jangan meninggalkan dulu. Karena ada informasi dari fraksi PKS DPRD Kota Malang. Hari Jumat nanti juga ada juga winner yang ketiga dengan tema yang tidak kalah menarik untuk kita bersama-sama perhatikan, yaitu sebentar ya, Mas Imam, tolong Mas Imam, untuk hari Jumat tanggal 3, mohon maaf, tanggal berapa ini? 15 Mei, ya ini ada nasib dunia usaha Kota Malang di tengah pandemi COVID-19 dengan pembicara Dr. Andes Wahyu Setianto MM, Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Perindustrian Kota Malang. Pembicara kedua Bapak Sugiarto Kasmuri, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang, dan pembicara ketiga Pak Edi Wahyono, Ketua Kadin Kota Malang, dan akan dipandu oleh teman kami bendara fraksi PKS DPRD Kota Malang, yaitu Pak Haji Bayu Rekso Haji AMD. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, ini ada buku ajaib, kalau dibuka kosong. Ayo bersama-sama. Angkat tangannya gini. Salam satu jiwa. Arema. Arema. Pertama gitu, yang kedua lawan corona ya. Ya. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu jiwa. Lawan corona. Nah, karena bisa menjawab semua, akhirnya keluar gambarnya. Arema, loh berwarna. Ini dua buku, satu untuk diberikan kepada peserta, bukan pembicara ya, peserta yang anaknya paling banyak. Siapa yang anaknya 8? Anaknya 8. Kenapa dikasih buku ini? Karena di rumah terus, nggak boleh keluar, perlu hiburan sulap kayak begini ya. Ada yang anaknya 6, 7, 5, 4, halo? Anaknya berapa ini? Mas siapa ini? Mas Saiful anaknya berapa? 5. 5. Masya Allah dapat buku surat ya, bisa diambil di sekretariat DPRD Kota Malang fraksi PKS ya. Berikutnya untuk pembicara akan diantar ya oleh staf kami. Pembicara siapa yang anaknya paling banyak ini? Dokter Kusnul anaknya berapa ini? Bukan istri loh ya, anak jangan istri ya, istri 1. Cukup 2 Ustaz. Cukup 2 ya. Pak Mangku, berapa anaknya, putranya? 1 ya, enggak Pak Sudarmaji kita 4 ini. Pak Sudarmaji anaknya pinten? Alhamdulillah 2, sama ngikuti imamnya Dr. Husnul. 2 ngikuti Dr. Husnul. Baik, iya. Berarti Mas Sudarmaji mengalah. Nanti saya akan datang di poskonya, bawa buku surat. Ini hadiah untuk Dr. Husnul. Masing-masing pembicara masing-masing berbicara dapat buku sulap dari Ustadz Rohmat yang mantan guru TK ya. Terima kasih kebersamaannya dari diskusi ini. Barakallah, selamat menunaikan ibadah puasa dan semangka dipecah-pecah dimasukkan ke dalam kulkas untuk dimakan. Bila kami memimpin ada salah, mohon ikhlas untuk dimaafkan. Matur suwun sanget santen digawe saking klopo cekap semanten atur kawula. Salam satu jiwa. Arema. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun sanget dan kita akan bersama-sama keluar dari Ramadan lawan corona dan insyaallah selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Ya. Tuhan nggak usah muncul. Ternyata Pak Fuad.